Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Ayu Putri Rosita, nomor absen 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiani Arianti Novia dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 3 dengan nomor absen 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Nurhaiti Wahyuning Tias, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Tri Vidianti Kurnia, nomor absen 28 dari kelas 12 MPI 3. Perkenalkan, nama saya Wafika Nurhanifah, nomor absen 32 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Aulia Ramadhani, nomor absen 36. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sekretaris dan juga pengertian pengembangan diri sekretaris. Yang pertama yaitu pengertian sekretaris. Menurut Betty Hutchinson dan Carol Milano, dikutip dari Ursula Ernawati, adalah seorang profesional. Sebagai seorang profesional, sekretaris diharapkan mampu menampilkan aneka macam tanggung jawab tugas kesekretariatan dengan penuh kompetensi, dapat dipercaya, dan juga berkepribadian. Dari kalimat di atas dapat disimpulkan bahwa sekretaris profesional adalah orang yang berprofesi untuk membantu pimpinan dalam menyelesaikan tugas perkantoran yang berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis ataupun catat-mencatat dengan penuh disiplin, bertanggung jawab, dan berkepribadian baik. Sedangkan pengertian dari pengembangan diri seorang sekretaris adalah upaya dalam meningkatkan kemampuan dan bakat atau keahlian sekretaris dengan tujuan untuk menetapkan pembentukan diri untuk menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tujuan pengembangan diri. Yang pertama, memperoleh simpati orang sekitar. Memperoleh simpati penting bagi sekretaris dengan memperoleh simpati dari atasan maupun bawahan, membuktikan bahwa sekretaris dapat berinteraksi dengan siapa saja. Dengan demikian, kehadiran sekretaris akan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, mampu mengenal diri. Pengenalan diri menimbulkan rasa menghargai diri sendiri, hal yang dapat ditimbulkan dari menghargai diri yaitu terbentuknya citra diri yang positif. Citra diri akan menentukan bagaimana orang lain bersikap terhadap seseorang. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan. Perilaku setiap manusia dipengaruhi oleh lingkungan tempat manusia tersebut tinggal, dan sebaliknya lingkungan juga menanggung akibat dari perilaku tersebut, entah baik atau buruk. Yang keempat, tampil mempesona. Seorang sekretaris dinilai tidak hanya dari fisik, tetapi juga dari kemampuannya, dengan percaya diri dan selalu mampu menyelesaikan tugas dengan baik serta enak dipandang dan enak diajak bicara, merupakan ciri dari penampilan yang mempesona. Dengan demikian, seorang sekretaris diharapkan mampu tampil mempesona baik fisik maupun psikisnya sebagai upaya meningkatkan efektivitas dirinya. Yang kelima, disiplin dalam hidup sehari-hari. Melatih diri untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang telah ditentukan merupakan wujud disiplin. Hal ini akan menciptakan keadaan yang teratur dan efisien. Yang keenam, mampu mengemukakan ide dan menghargai pendapat orang lain. Dengan berpikir positif di dalam hidup sehari-hari, dapat mendorong pengembangan diri sekretaris pada taraf optimal. Dan yang terakhir, memiliki motivasi dalam mencapai tujuan. Dengan motivasi manusia memiliki alasan untuk gigih dalam memperjuangkan harapannya hingga terwujud. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai cara pengembangan diri bagi seorang sekretaris. Jadi, pengembangan diri seorang sekretaris bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mengikuti pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan pekerjaan seorang sekretaris. Contohnya seperti administrasi, manajemen, dan teknologi perkantoran. Selanjutnya, cara yang kedua adalah seorang sekretaris harus bisa belajar tentang organisasi, peraturan kerja, dan budaya perusahaannya. Jadi, seorang sekretaris itu harus bisa menjaga
dokumen, jadwal, dan informasi-informasi penting yang ada di perusahaannya tersebut. Selain itu, cara yang untuk mengembangkan diri jadi seorang sekretaris itu bisa dengan kita harus bisa memperkuat rasa percaya diri dan komunikasi. Kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dan tepat untuk sesama, dan kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama rekan perusahaan ataupun di luar perusahaan. Tak lupa, sebagai seorang sekretaris harus memiliki pikiran bahwa apabila nanti terdapat masalah-masalah yang harus dihadapi, beliau harus optimis dan kuat kalau beliau itu mampu menghadapi masalah yang akan datang. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai cara bagaimana mengembangkan diri sebagai seorang sekretaris. Selanjutnya kita lanjut kepada materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Penerapan pengembangan diri bagi seseorang sekretaris diantaranya: pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, membangun pribadi yang dewasa dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan perusahaan. Yang keempat, mengembangkan bakat yang dimiliki. Yang kelima, mewujudkan impian-impian. Yang keenam, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan. Yang ketujuh, menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Baik, materi selanjutnya saya akan membahas tentang faktor pendukung pengembangan diri bagi sekretaris. Faktor yang pertama adalah kondisi tubuh. Seorang sekretaris yang memiliki kondisi tubuh yang baik akan lebih banyak mendapatkan kesempatan karena memiliki kondisi tubuh yang kuat dan dapat bekerja keras. Faktor yang kedua, adanya persaingan. Seorang sekretaris profesional harus dapat bersikap bijak dalam menghadapi suatu persaingan, jangan takut, dan jangan menghindar dari persaingan tersebut. Faktor yang ketiga, yaitu bakat khusus. Seorang sekretaris dengan mengembangkan bakat khusus tersebut akan dapat membantu menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan dirinya untuk mencapai tujuan. Bakat khusus dapat membantu seorang sekretaris memperoleh tempat lingkungan kerja dengan munculnya rasa percaya diri. Faktor yang keempat, yaitu kemauan. Seorang sekretaris yang memiliki kemauan akan sungguh-sungguh bekerja keras demi pencapaian tujuan secara maksimal. Kemauan tersebut mendorong keinginan seorang sekretaris untuk membentuk dan merealisasikan diri dengan mengembangkan segenap bakat dan kemampuannya serta meningkatkan keahlian yang dimiliki demi kemajuan karir dan perusahaannya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan faktor penghambat pengembangan diri bagi sekretaris. Yang pertama, rasa gelisah. Gejala yang menjadi korban rasa gelisah antara lain tampak pada kaki, denyut jantung yang mudah berdenyut lebih cepat sehingga kali sungkar bernafas. Yang kedua, rasa salah. Pada umumnya, rasa salah ini hilang setelah permasalahan itu hilang atau diselesaikan. Yang ketiga, rasa malu. Apapun penyebab rasa malu akan merugikan karena dapat menghambat pengembangan diri, mempersulit pergaulan, serta merusak kebahagiaan hidup. Yang keempat, rasa minder. Rasa minder pada umumnya dipengaruhi oleh faktor fisik dan seharusnya seseorang yang dikuasai rasa minder menyadari bahwa setiap manusia diciptakan unik. Yang kelima, rasa takut. Ketakutan merupakan bagian dari pengalaman hidup. Orang-orang yang memiliki rasa takut terdorong untuk segera menghapus gangguan hidup karena memiliki dampak negatif. Yang keenam, frustasi. Biasanya seseorang yang dihantui oleh rasa frustasi menganggap dirinya gagal.